Ya Allah, apa yang harus aku lakukan buat ngeluarin nenek dari penjara? Apa aku harus ke rumah Mas Bayu ya? Buat minta tolong sama dia. Soalnya cuma dia yang bisa mencabut tuntutannya. Kalau itu semua nggak benar. Ya Allah, semoga aku bisa. Assalamualaikum. Tepat bugar. Rara pasti kemari buat minta aku untuk membebaskan neneknya. Sekarang saatnya aku manfaatin dia. Mau ada kesempatan. Waalaikumsalam. Rara, silakan masuk. Ayo, silakan. Pak, saya mohon sama Bapak, bebaskan nenek saya, Pak, dari penjara. Kasihan nenek saya, Pak. Sebenarnya saya nggak tega mau melaporkan nenek kamu. Tapi gimana lagi? Pak, tolong cabut tuntutan Bapak, supaya nenek saya nggak ditahan, Pak. Rara, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu ngerti kan maksud saya kan? Pak, mau ngapain sih, Pak? Lepasin, Pak. Bapak saya tahu, Pak. Mas Bayu. Lepasin. Sedang apa kamu, Mas? Sayang, ini nggak seperti yang kamu bayangkan, sayang. Dasar kamu laki-laki hidung belang. Hah? Apa? Hah? Dengerin dulu, sayang. Dengerin dulu. Rara sendiri yang masuk rumah ini. Dia yang mancing saya. Bohong. Pak Bayu yang masuk mata saya. Tadi dia pegang-pegang saya. Sayang, dengerin ya. Rara masuk rumah ini, dia maksa. Dia goda aku, tapi aku nggak mau. Karena dia berpikir saya mau membebaskan neneknya. Begitu ceritanya. Dasar kamu perempuan gak tahu malu. Sini kamu. Hah? Sini. Sini kamu. Sini. 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 Perempuan gak tahu diri. Tunggu, Ibu. Saya bisa jelasin sama Ibu. Ibu salah paham. Rara, aku gak butuh penjelasan kamu. Pergi sana. Au. Ya Allah. Masya Allah, ada apaan sih nih? Allah. Rara, ini nih perempuan penggoda suami orang. Untung aja ketahuan. Kalau enggak nggak tahu deh apa yang terjadi di dalam. Bu, saya nggak godain suami Ibu. Justru suami Ibu yang macam-macam sama saya. Kalau kamu gak godain suami aku, ngapain kamu masuk rumah? Masih mau mungkir? Udah. Kagak enak terdengar sama orang. Saya memang datang ke rumahnya Pak Bayu. Tapi saya mau minta tolong sama dia untuk membebaskan nenek saya. Karena nenek saya nggak bersalah. Alasan. Dasarnya aja kamu penggoda suami orang. Udah Bu, udah. Jangan ribut terus. Malah jadi tontonan loh. Biarin. Biar semua orang tahu kelakuan si Rara. Biar ibu-ibu bisa waspada. Jangan sampai suaminya digangguin sama perempuan gatel ini. Udah. Kagak enak terdengar sama tetangga, no. Ya. Malu. Iya. Nya bisa ngomong gampang-gampang. Coba kalau bangsa Beni yang digangguin. Mau? Sampai bawa-bawa laki gue. Emang siapa yang godain laki gue? Siapa bawa gua lah? Ngaco aja lu. Siapa? Lu godain siapa? Kagak ada godain dia. Emang siapa? Udah. Godain kita dong. Parjul. Sekarang lu bawa si Rara pulang. Siap, Ustaz. Laksanakan. Apaan sih? Salah. Kata Ustadz disuruh bawa, ini udah kita bawa. Salah dari mana sih Ustadz? Ini nih.
Siap. Ingat. Awas ya, Mampir. jangan sampai gangguin suami aku lagi. Laporin polisi kamu nanti. Ya udah mendingan kita ngobrol dulu deh sama laki lu ya. Laki lu ada kan? Adanya. Ya udah masuk ya. Ayo silakan. Kedatangan kami kemarin ini ingin meminta agar Pak Bayu mencabut tuntutannya buat Mbak Sari. Ya, ini dah lengkapnya nih ya, Bayu ya. Mbak Sari kan udah punya umur ya. Ya kan kasihan, masa umurnya udah kayak gitu mesti ngedekam di penjara, gitulah maksudnya. Bukannya saya nggak mau. Cuman kan negara kita ini negara hukum. Jadi nggak pandang bulu. Siapa aja salah, dia tetap dihukum. Walaupun dia kakek-kakek, nenek-nenek, orang susah. Kalau dia bersalah, dia tetap diproses. Gimana kalau negara kita nggak ada hukumnya? Mau jadi apa? Hah? Semua orang nggak usah kerja. Tinggal mencuri aja, orang kagak dihukum. Ya kan? Ya bukan begitu sih maksud kita. Cuma ini maaf aja ya. Gua kan sebagai saksi udah gitu hampir tiap hari juga gua liwat rumahnya. Jadi perasaan gua tuh kayu ngejogrok di rumahnya Mbak Dodo udah lama dah. Iya bener banget tuh. Ayo juga lihat tuh. Itu kan peninggalan lakinya almarhum Mbak Dodo. Nyak, iya benar. Itu kayu emang peninggalan Mbah Dodo. Cuman kan Mbah Dodo nyuri dari tempat saya. Jelas salah. Ya, taruhlah kalau dia yang nyuri. Tapi jangan Mbak Sarinya yang di penjara. Bagaimana sih lu? Ya. Bener. Nya gimana sih? Mbak Dodo kan udah meninggal. Gimana mau di penjara? Ya lu ya. Bagaimana sih lu Tini? Lu lihat ya di mana-mana kagak ada tuh yang namanya warisan hukuman. Nih contohnya, lu tuh nyolong, ya. Karena lu udah meninggal, terus apa anak lu yang di penjara gantiin lo, begitu? Bukan begitu. Maksudnya Mbak Sari yang nyolong tempat saya. Dia ketangkep basah, bukan Mbah Dodo. Kok jadi begitu? Puter-puter ya ngomongnya ya? Lu ngomong bagaimana sih dibolak-balik kok jadi bingung, lu kagak ada tanggung jawabnya. Iya katanya Mbak Dodo. Iya ngomong yang bener dong. Udah deh. Sekarang mendingan pada keluar deh. Pada berisik di rumah gue. Yang nuduh-nuduh bohong lagi. Udah keluar. Siapa yang nuduh bos, kagak ada. Lagian kalau lu bener lu kagak salah, ngapa lu ngotot begitu, kagak usah, nyantai aja keles. Nyantai. Iya, jadi pulau. Iya kan. Iya, ngapain lu ngamuk-ngamuk Ya udah teteh. Kagak betah duduk sini, balik aja yuk. Lu ngomong baik-baik, lu ngocol. Gua udah usahain ketawa-tawa baik-baik tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cepat banget gua kalau inget tadi. Emang maafin aja sama nenek-nenek, susah banget ah. Iya ya, bener-bener tuh si Bayu mesti ini tuh kebangetan banget. Kagak punya perasaan. Kagak lihat tapi tuh si Mbak Sari udah tua, sakit-sakitan lagi. Bener-bener ampun dah gua ah. Iya. Din, emang kagak ada cara lain apa buat bebasin Mbak Sari? Jadi Mbak Sari belum bebas ya Be-nya. Ya belum, bagaimana mau keluarin? Lah itu si Bayu kagak mau nyambut tuntutannya. Iya. Sian. Ya. Iya bagaimana jadinya? Emang kagak ada cara lain ya Be ya? Caranya apaan ya? Bingung gua. Ada Be-nya. Gini, Nadine dulu punya temen Be-nya di penjara. Terus temen Nadine bisa keluar karena ada yang ngejamin. Lah, juga kasih uang jaminan Be-nya. Itu bayar jaminannya berapa? Pasti gede banget ya? Iya sih Nya, itu pasti lumayan gede. Gimana sih ceritanya? Boro-boro jaminan, makanannya susah. Bagaimana kalau kita bikin itu, minta sumbangan aja, galang dana. Jadi kita mintain ke masyarakat, ke tetangga-tetangga, pasti pada ngebantuin. Karena kasihan sama Mbak Sari. Ayo Be, ayo yakin pasti semua pada mau bantu. Nya, yuk. Gimana tuh? Lu emang bener-bener otaknya jenius banget lu. Hatinya ikhlas lagi lurus. Ya udah jabanin kalau begitu mah. Bener gua setuju, gua setuju. Ayo dah. Udah, makan dulu lah. Enggak.
Salam hormat, Gusti Prabu. Bangunlah. Sekarang juga aku minta sama kamu. Keluarkan harimau yang ada di tubuh Ihsan. Aku tidak mungkin menolak perintah Prabu Siliwangi. Tunggu apa lagi, Ki Sanjaya? Lakukan sekarang juga. Baik, Gusti Prabu. Mohon maaf, Gusti Prabu. Hamba tidak berhasil mengeluarkan harimau itu. Karena harimau itu sudah menyatu dalam tubuh Aksa. Kalau hamba paksakan, Aksa akan mati. Ada apa, Putih? Jadi harimau itu sudah menyatu dalam tubuhmu. Baiklah. Ihsan, kamu harus menerima takdirmu untuk menjadi manusia harimau. Tapi kamu tidak usah khawatir. Untuk masa depan nanti, kamu akan menjadi raja di seluruh pasukan harimau. Kamu akan memimpin pasukan Ki Sampar dan Ki Sanjaya. Kurang ajar. Aku sudah susah payah berusaha menyingkirkan adikku sendiri. Sekarang ada orang lain yang akan merebut tahtaku. Kalau begini, satu-satunya cara mempertahankan kekuasaanku adalah dengan mengambil pusaka kujang. Sehingga aku tidak akan terkalahkan. Hamba mohon pamit, Gusti Prabu. Ayo pada sumbangan sini. Pak Warta, Ridwan, mari. Ayo. Gitu. Ya, Makasih ya. Ayo. Ayo, Ibu. Nyumbang, Bu. Jangan jalan Buat Mbak Sari nih. Ya. Kasih ya. Persaudaraan ini. Mbak Sari bukan pencuri. Jangan fitnah Mbak Sari. Ya betul. Tolong kasih Mbak Sari sumbangan. Mbak Sari tidak pencuri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Mbak Sari bukan pencuri. Iya. Kasih ya. Mudah-mudahan ya. Iya, gimana angkot lu beres angkot lu? Supir angkot itu dulunya bandel banget tuh, Mas. Buset. Nah, gini ya. Nah, ya. Lu masjid lu. Lu nih. Apa sih, Cuk? Nggak boleh begitu lu. Dasar pencuri. Siapa yang mencuri? Saya tadi mau masukin ke sini, cuman salah masuk. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu sama bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Saya meminta bantuan sama semuanya untuk nenek saya yang lagi di penjara. Karena saya tahu nenek saya nggak bersalah. Saya mohon untuk kalian bisa membantu saya seikhlasnya. Ya saudara-saudara sekalian, tolong bantu Mbah Sari ya. Terima kasih untuk semua yang bisa menyumbang. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Terima kasih ya semuanya. Sial nih, orang-orang pada simpatik. Gua nggak bisa dapetin Cirara kalau begini nih. Karena mereka simpatik sama Mbak Sari. Gawat.